Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Octavian. NIM saya 04224533 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jember. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas pertama atau tugas tutorial 1 dari matkul keamanan jaringan. Nah, untuk soal yang pertama itu di sini serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Nah, di sini di laman Tuton kita diberi link untuk mendapatkan project-project atau bahan yang sudah disediakan oleh tutornya. Nah, bisa dilihat di sini kita tinggal mengklik yang file praktikum MC4404 keamanan jaringan. Nah, habis itu kita akan ditampilkan oleh laman di sini bahan praktikum. Nah, mungkin di sini kita bisa download. Setelah itu mungkin kita langsung buka. Nah, untuk softwarenya sendiri di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker. Jadi untuk memudahkan cara bagaimana kita melakukan menanggulangi, bisa dibilang menanggulangi serangan-serangan terhadap DNS server. Nah, di sini sudah tampil untuk Cisco Packet Trackernya. Ini adalah project yang sudah disediakan yang sudah ada di laman Tuton. Nah, di sini kita mungkin akan menambahkan server baru. Di situ kita mengkonekkan dengan switch. Nah, setelah itu kita memberi nama DHCP palsu dan DNS server. Setelah itu kita langsung pergi ke menu service dan langsung ke DHCP-nya. Nah, di sini kita langsung memberikan full name-nya. Nah, untuk interface-nya kita pilih Fast Internet, service-nya kita on-kan. Nah, untuk default gateway-nya kita ini tulis 192.168.10.1. Nah, untuk DNS servernya kita ketik 192.168.10.102. Nah, untuk start IP address-nya kita ya tulis juga sama dengan yang di atas, 192.168, terus yang di sini 10 dan 30. Nah, untuk subnet masknya kita nolkan aja. Nah, untuk maksimum number of usernya kita ganti 50. Nah, setelah itu kita langsung add atau menambahkannya. Nah, untuk namanya sendiri kita namain network 1. Habis itu kita add. Nah, di sini sudah tampil untuk full name-nya, sudah tampil. Untuk DHCP-nya kita beri nama network 1, dan untuk default gateway-nya dan DNS server-nya sudah tampil di sini. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke PC yang ini, PC 0. Kita lihat dulu di sini IP configuration-nya. Nah, untuk IP address-nya sendiri, nah di sini sudah DHCP ya. Sudah DHCP, dan untuk IP address-nya di sini sudah tertera 192.168.10.100. Nah, untuk yang PC yang kedua, PC yang pertama, kita lihat juga IP address-nya. Nah, di sini sudah DHCP ya. Dan untuk IP address-nya 192.168.10 dan .101.
Nah, mungkin kita langsung coba mengakses ya untuk laman webnya. Nah, di sini kita pakai yang VC0. Kita tunggu dulu. Nah, sini sudah tampil ya untuk URL-nya. Mungkin kita coba www.coba.com. Nah, di sini sudah tertera kan, selamat datang berselamat data di pt-coba.com. Nah, di sini sudah berhasil untuk mengakses linknya. Nah, untuk versi IP address-nya kita tulis 192.168.20.1. Nah, di sini tidak ditemukan. Nah, untuk menemukannya itu kita seperti tadi, www.coba.com. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa menemukan antara DNS server yang palsu, DHCP yang palsu, ataupun DNS yang spoofing, seperti itu. Mungkin itu saja untuk nomor yang pertama, untuk soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua yaitu serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Mungkin kita langsung bisa mengakses lamannya. Nah, di sini, untuk di sini ada SQL injection. Nah, untuk loginnya sendiri di sini kita sudah diberikan instruksi, kita tinggal melakukan arahan yang sudah diberikan oleh instruksi tersebut. Nah, di sini kita langsung tulis user.gmail.com. Passwordnya sendiri kita tulis password sesuai instruksi. Nah, di sini lagi menemukan error. Mungkin kita tulis lagi. Nah, mungkin karena error kita langsung password tanda petik. Nah, kita langsung next terus. Nah, di sini langsung tertera untuk instruksi selanjutnya, yaitu passwordnya tetap memakai user.email.com emailnya, dan untuk passwordnya kita tulis tanda petik spasi or spasi 1 sama dengan 1 dan untuk garis miring 2 itu. Nah, di sini kita sudah bisa login untuk mengakses SQL injection-nya. Jadi kita tinggal next. Nah, mungkin itu saja untuk soal yang nomor 2. Di sini sudah berhasil untuk melakukan SQL injection seperti itu. Nah, jadi mungkin saya akan memberikan kesimpulan mengenai 2 soal yang telah saya jelaskan tadi. Dimulai dari soal yang pertama ya. Soal pertama itu yang tentang DHCP palsu dan DNS spoofing. Nah, di mana serangan terhadap jaringan menggunakan DHCP palsu atau DNS spoofing adalah jenis serangan pada jaringan komputer yang bertujuan menggerakkan lalu lintas data dan pengguna ke server palsu sehingga memungkinkan peretas mencuri data atau melakukan tindakan yang lain yang bisa merugikan user tersebut, tapi dalam jangka waktu yang sementara. Nah, untuk soal yang kedua mungkin saya menyimpulkan, karena di sini kita menjelaskan tentang SQL injection. Nah, untuk serangan SQL injection sendiri itu adalah bisa dibilang jenis serangan pada aplikasi website yang mengeksploitasi kerentanan dalam kode SQL untuk mengakses atau memanipulasi basis data aplikasi. Nah, serangan ini tuh biasanya terjadi karena peretas memasukkan kode SQL-nya yang berbahaya ke dalam input aplikasi, seperti form login atau URL, dengan tujuan untuk menjalankan perintah yang tidak seharusnya. Nah, di basis data, baik saya rasa yang di basis data sendiri itu
agak kesenambungan dengan SQL injection, karena ya pertas bertujuan baik, bertujuan apa ya, saling bertujuan untuk meretas oleh user-user yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk tugas tutorial yang pertama pada matkul keamanan jaringan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.